Dan insyaAllah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan hadis nomor 8. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini tidak bisa dipahami dengan satu hadis ini saja. Untuk memahami hadis ini perlu ayat lain, perlu hadis lain, dan perlu pemahaman fikih yang mendalam. Karena hadis ini Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala akan bercerita tentang jihad, akan bercerita tentang membunuh musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bacakan hadisnya. Ani Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalik 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bapak Ibu, hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar, yang kita tahu Ibnu Umar ini adalah anak dari Umar bin Khattab yang namanya adalah Abdullah bin Umar. Jadi kalau disebut Ibnu Umar, anak laki-laki Umar, maka yang teringat oleh kita adalah Abdullah, Abu Abdurrahman. Jadi Abdullah ini punya gelar Abu Abdurrahman. Kalau Bapak Ibu masih ingat, beliau meriwayatkan hadis pertama kali dalam buku Arba'in Nawawi ini adalah hadis nomor 3. Hadis nomor 3. Di dalam hadis ini Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ibnu Umar meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan, berarti ini datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hasrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umirtu an uqatilan nas. Kata Rasulullah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Nah kan, kalau dipahami pakai hadis ini saja, gawat ini agama kita nih. Ya, ternyata memerangi manusia itu diperintahkan. Makanya di awal kita sampaikan tadi, untuk memahami hadis ini perlu hadis lain. Untuk memahami hadis ini perlu ayat. Dan untuk memahami hadis ini perlu penjelasan ulama dan pemahaman fikih yang mendalam. Umirtu an uqatilan nas, kata Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sampai mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sampai mereka bersaksi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia dimanapun mereka berada, dimanapun mereka hidup. Aku ciptakan jin dan manusia untuk menyembahku, kata Allah. Untuk menyembahku. Kalau kita lihat Bapak Ibu dimuliakan Allah, umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, lihatlah Nabi Nuh. Kita tidak pernah membaca sejarah Nabi Nuh bersama segelintir umatnya berperang melawan umat yang membangkang. Tidak ada dalam sejarah Nabi Nuh berperang. Tidak ada. Tetapi Bapak Ibu dimuliakan Allah, para pembangkang dari umat Nabi Nuh dilenyapkan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banjir besar. Nabi Saleh, itu juga tidak ada riwayat kita baca Nabi Saleh memimpin berperang melawan orang-orang kafir di masa beliau. Tidak ada peperangan. Para pembangkang di zaman Nabi Saleh dilenyapkan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Nabi Lut, banyak pembangkang di zaman Nabi Lut melakukan kekejian
melakukan perlakuan yang menjijikkan. Nabi Lut tidak memerangi mereka, tapi Allah yang membinasakan mereka. Apa hubungannya dengan ayat yang kita bacakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun? Ternyata Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak mau menyembah Allah, tinggal di bumi Allah, menikmati nikmat yang Allah berikan di buminya ini. Diamanahkan kekuasaan, jadi raja, jadi pejabat, jadi ini macam-macam. Lalu dia tidak mau menyembah Allah, padahal tujuan dia diciptakan adalah menyembah Allah. Maka kalau itu terjadi sebelum umat Nabi Muhammad, Allah sendiri yang melenyapkannya. Tapi kalau itu terjadi di masa Nabi Muhammad SAW dan setelahnya, Allah buka pintu yang namanya jihad. Itu dulu yang perlu kita pahami, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya jihad itu, memerangi orang itu dilakukan agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memperbanyak jumlah umat Islam. Jelas-jelas dalam Al-Quran dikatakan la ikraha fid din. Tak boleh memaksa orang masuk Islam. Kita taruh pisau di lehernya, masuk Islam, kalau tak saya sembelih. Tak boleh. La ikraha fid din. Bahkan suatu ketika Umar bin Abdul Aziz di masa beliau itu tidak menghukum seorang murtad. Jadi ada orang yang murtad di zaman beliau, lalu dikadukan kepada beliau, beliau tidak hukum. Kenapa? Karena yang murtad ini mengatakan, saya dulu masuk Islam karena ada orang yang masuk ke rumah saya, diancamnya saya dengan pedang, karena saya takut saya masuk Islam, saya terpaksa. Maka Umar bin Abdul Aziz menganggap keterpaksaannya itu tidak membuat dia menjadi seorang Muslim, maka dia tetap kafir, artinya dia tidak murtad, tidak dihukum. La ikraha fid din. Tak boleh memaksa orang masuk agama. Tapi kalau sudah masuk Islam, ada aturannya. Kalau di dalam Al-Quran, kalau di dalam hadis, jelas kata Rasulullah SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya alias murtad, bunuhlah dia. Ini pembahasannya panjang juga. Kalau dalam syariat kita Bapak Ibu, kalau ada bunuh, itu yang berhak memutuskan adalah hakim, bukan imam masjid, bukan penceramah, bukan. Contoh umpamanya, kalau ada orang yang membunuh Pak dalam Al-Quran, hukumannya juga dibunuh. Lalu ustaz ceramah, ayo itu ada pembunuh di sana, ayo kita bunuh dia. Tidak, harus melewati persidangan. Yang memutuskan dia dibunuh itu hakim. Ada seseorang yang sudah menikah lalu dia berzina, apa hukumannya Pak? Dirajam sampai mati. Siapa yang berhak memutuskan dia dirajam? Bukan masyarakat, bukan ketua MUI, bukan ketua Muhammadiyah, bukan ketua NU, hakim, pemerintah. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga. Ya, jadi kalau ada dalam Islam itu hukumannya dibunuh, sama seperti orang yang murtad, kata Rasulullah, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang murtad, maka bunuhlah. Siapa yang memutuskan seseorang itu harus dibunuh? Itu adalah hakim, pemerintah. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Abdul Aziz tidak membunuh orang yang dianggap murtad karena ternyata di awal dulu dia masuk Islam terpaksa. Tetapi kalau dia sudah masuk Islam, maka ada aturan yang harus diikutinya walaupun dia terpaksa. Tidak ada orang yang memaksa dia masuk Islam. Tapi kalau lah masuk Islam, ada aturan yang harus diikuti. Kalau keluar dari agama kok dibunuh. Jadi ayat la ikraha fid din itu berlaku untuk memasukkan orang ke dalam agama Islam, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Jadi jangan sampai ada orang umpamanya kita paksa anak kita solat. Lalu anak kita karena hafal ayat itu dia bilang, abi, ayah, la ikraha fid din. Tak boleh maksa-maksa dalam agama. Itu tidak masuk babnya. Itu ayatnya berlaku, tak boleh maksa orang masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, bahkan umur 10 tahun belum sholat, pukul, kata Rasulullah. Pukul mendidik. Nah, di situ letak bedanya la ikraha fid din sebelum Islam dengan kalau sudah masuk Islam. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang-orang yang menghalangi agama Allah untuk disebarkan. Ya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, syariat jihad itu ada level-levelnya. Pertama, ketika agama ini baru diturunkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua fase dakwah selama di Mekah. Ad-da'wah as-sirriyah wal jahriyah. Ada dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Kita tahu betapa para sahabat tersiksa. Kita dengar cerita Bilal bin Rabah. Kita dengar cerita Ammar bin Yasir, keluarga Yasir itu. Ibunya Ammar bin Yasir, Sumayyah. Kita dengar cerita para sahabat. Bapak Ibu kalau dengar cerita bagaimana hijrahnya Ummu Salamah, keluarganya Abu Salamah. Itu luar biasa penyiksaan yang mereka hadapi, penindasan yang mereka hadapi. Bahkan dahulu Rasulullah SAW sempat diembargo. Tidak boleh ada jual beli dengan Bani Hashim dan seterusnya. Tetapi saat di Mekah, Allah belum izinkan Rasulullah untuk melawan. Mungkin muncul pertanyaan, bisakah Rasulullah SAW membunuh Abu Jahal? Bisa saja. Kalau Rasulullah mau, kalaulah ya Abu Jahal kan tidur, Abu Jahal kadang lengah, bisa saja dibunuh oleh Rasulullah SAW atau orang yang disuruh oleh Rasulullah. Tetapi saat itu yang disuruh oleh Allah bagi para sahabat adalah sabar dan maafkan. Itu fasenya. Fase awal Islam, sabar dan maafkan. Perintah pertama dari Allah untuk menghadapi kaum kafir pada awalnya adalah sabar dan maafkan. Tidak ada angkat senjata, tidak ada. Ini yang pertama. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam ini disebarkan dengan pedang, salah, keliru. Bahkan jihad itu nanti, itu level keempat. Ketika kita Rasulullah dan para sahabat ingin meluaskan Islam, itu nanti. Yang kedua, levelnya adalah secara umum Allah izinkan, bukan Allah perintahkan, tapi Allah izinkan untuk melawan. Bapak Ibu mungkin masih ingat perang Badar. Rasulullah SAW ketika berada di Madinah, itu beliau sebenarnya tidak berniat untuk perang. Rasulullah dan beberapa sahabat itu niatnya hanya untuk mencegah kafilah dagang Abu Sufyan dan ambil harta mereka, diambil lalu selesai. Namun Abu Sufyan ya sudah kabur duluan, sudah berbelok duluan dan mengutus utusan. Sehingga seakan-akan datang kabar Abu Sufyan diperangi atau bersiap-siap untuk diperangi oleh Rasulullah dan para sahabat. Dan itu belum perintah, tapi sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru yang ketiga, diperintahkan atau diizinkan untuk melawan. Saat ada yang memerangi, balas perang. Saat ada yang mengganggu, saat ada yang zalim, dibalas. Ini sudah diperintahkan. Baru yang keempat levelnya adalah diperintahkan untuk berjihad hatta yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Sampai agama ini, sampai semua orang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Artinya ekspansi. Itu sudah level berikutnya. Jadi kalau kita lihat fase-fasenya itu, pertama maafkan dan sabar. Yang kedua, kalian boleh balas tapi tidak dalam jumlah besar. Ya, itu makanya disebut Bapak Ibu di dalam sirah itu ada dua jenis peperangan. Ada yang diikuti oleh Rasulullah, ada yang Rasulullah mengutus beberapa pasukan, tapi Rasulullah tidak ikut. Yang Rasulullah mengutus beberapa pasukan itu disebut saraya. Itu disebut saraya. Sirriyah, itu Rasulullah tidak ikut. Rasulullah kumpulkan fulan lalu diutus. Adapun yang Rasulullah ikut itu namanya ghazwah. Yang ada Rasulullah di dalam, Rasulullah sebagai komandan perang di medan perang, itu namanya ghazwah. Makanya disebut ghazwatul Badar, ghazwatul Uhud, ghazwatul Khandaq, karena di dalamnya ada Rasulullah. Tetapi kalau Rasulullah mengutus pasukan dan beliau tidak ikut, itu namanya saraya. Dan banyaknya saraya ini itu terjadi pada level kedua, ketika sudah diizinkan untuk
memberikan sedikit perlawanan. Baru yang ketiga, diizinkan untuk dalam skala yang lebih besar. Baru yang keempat, diizinkan untuk ekspansi. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ekspansi pun sebenarnya tujuannya sekali lagi bukan untuk memperbanyak umat Islam. Nah, Islam tidak butuh umat yang banyak. Tujuan Rasulullah SAW mengekspansi itu adalah membumi hanguskan kesyirikan. Saat Rasulullah pergi ke sebuah tempat atau mengutus sekelompok mujahidin pergi ke sebuah tempat, kata Rasulullah SAW, ketika kalian sudah kepung itu, ini dalam hadis Buraidah, ketika kalian sudah kepung sebuah tempat, maka ajarkan mereka, perintahkan mereka untuk bersyahadat. Kalau mereka tidak mau, tapi mereka tetap ingin tinggal di bumi Allah, kembali ke ayat tadi, tujuan kita diciptakan di bumi ini untuk menyembah Allah. Ketika mereka tidak mau, tapi mereka tetap ingin menikmati bumi Allah, maka bayar pajak. Itu disebut dengan jizyah. Makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembagian orang kafir itu banyak. Dan sebenarnya biasa saja kita sebut kafir. Tetapi dalam sosial boleh saja kita sebut non muslim, sama saja. Ya, jadi jangan diadu-adu pendapat itu. Ada orang yang berpendapat sudahlah, hilangkan makna kafir. Maknanya kalau katanya tetap ada dalam Al-Quran. Tapi kalau katanya yang dihilangkan dalam Quran, kita tidak setuju. Tapi kalau pemaknaannya, pemakaiannya dalam kehidupan sosial diganti dengan non-muslim, ya tidak masalah. Karena kita berkehidupan sosial. Itu kan tidak berarti menghilangkan kata kafir dalam Al-Quran. Itu beda Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jenis-jenis orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8. Hanya satu yang kita perangi. Selebihnya tidak boleh diperangi. Tidak boleh diperangi. Contoh sederhana Bapak Ibu, contoh saja. Kalau ada di sebuah negara Islam, di situ ada wisata yang hebat dan kita buka peluang orang-orang non-muslim untuk masuk. Kemudian non-muslim ini bayar visa. Dia bayar, dia ini. Pas dia masuk ke negara kita, kita tembak. Allahu Akbar, tang. Berdosa besar kita itu. Tak boleh Pak, Bu. Yang diperangi itu kafir harbi, yang memerangi kita juga. Itu namanya kafir mustakman. Dia masuk negara muslim, dia bayar visa, berarti dia minta, tolong jaga saya. Dia tidak bawa senjata. Dia tidak bawa pakaian perang. Dia ingin menikmati ciptaan Allah yang ada di bumi kita. Dia ingin berwisata. Tiba-tiba pas dia baru melangkah negara kita, anggaplah di sebuah negara muslim, di negara Islam, terus kita tembak. Itu dosa besar. Bahkan kata Rasulullah SAW, man adha dhimmiyan faqad adhani, atau kama qala SAW, barang siapa yang menyakiti seorang kafir dhimmi, maka sungguh dia telah menyakitiku, kata Rasulullah. Ini luar biasa. Dengan syarat kita sudah dakwahkan dulu tadi. Makanya dalam hadis Buraidah, ketika Rasulullah SAW mengutus pasukan, kata Rasulullah, kalau kalian sudah mengepung sebuah daerah, ajarkan mereka syahadat dulu. Syahadat ini pintu masuk Islam. Ajarkan mereka syahadat. Kalau mereka tidak mau, tetapi mereka tetap ingin tinggal di bumi Allah, tetap ingin menikmati hasil yang mereka kelola dari bumi Allah ini, mereka tidak mau menyembah Allah, tapi masih mau tinggal di bumi Allah, setidaknya bayar pajak. Bayar pajak. Tidak mau juga, itu kan melawan namanya. Kok melawannya, lawan balik. Jadi tidak langsung main bunuh. Islam atau bunuh, tidak ada. Tidak ada. Makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau jihad ini salah pemaknaannya, disitulah muncul Islam itu teroris. Ya, karena memang jihad ini merupakan salah satu inti dari ajaran agama, salah satu. Tapi bukan inti yang sangat inti. Dia memang tajnya, mahkotanya agama ini ya jihad. Cuma tentu dengan cara yang benar, dengan petunjuk yang benar, dengan dalil yang benar. Masa iya di negara yang tidak ada, mungkin yang sekarang kita bisa bilang jihad itu Palestina, mungkin iya.
Yahudi dengan umat Islam di Gaza umpamanya. Itu jelas mereka berperang. Itu jihad. Tapi di Indonesia, makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami pribadi sebenarnya menolak adanya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan jihad. Di Indonesia apa yang mau kita jihadkan coba? Dengan definisi yang benar, apa yang mau kita jihadkan? Kecuali jihad mencari nafkah, itu lain cerita. Mencari nafkah jihad. Haji umrah bagi perempuan juga jihad, itu lain. Menuntut ilmu juga jihad, itu lain. Tapi kalau yang dimaksud jihad mengangkat senjata, melawan musuh-musuh Allah, coba sekarang di Indonesia, mana kafir harbi? Kafir harbi yang mesti kita perangi, sepertinya tidak ada. Orang tua kami tinggal di Tunggul Hitam. Ada sekitar 5 kakak atau 7 kakak tetangga kami non muslim. Tapi alhamdulillah hidup berdampingan. Petang ada keluarga yang beralik, diundang mereka. Pas mereka yang undang minta izin gitu, anak bisa datang. Dan seterusnya. Aman saja. Coba di Medan umpamanya, di Batak ada banyak orang non muslim. Tapi mereka bukan harbi, mereka tidak memerangi umat Islam. Mungkin dulu pernah terjadi di Ambon Pak, di tahun 2000-an Pak ya, di Ambon umpamanya. Ada perang non muslim dengan muslim, itu perang. Sekarang udah selesai. Jadi di Indonesia ini tidak ada lagi kafir harbi. Kalau ada, coba kita diskusikan. Betulkah mereka memerangi agama Allah? Betulkah mereka menghalangi agar agama Allah ini disebarkan? Dan yang memutuskan si fulan itu kafir harbi, si fulan itu harus diperangi, pemerintah, imam. Dalam hal ini mungkin menteri agama kalau kita di Indonesia, atau hakim pengadilan agama umpamanya. Oke. Jadi bukan ustaz, bukan buya yang memutuskan, ayo kita perang, ayo kita bentuk kelompok kita perang. Na'udzubillah. Itu mencoreng nama jihad. Jihad itu mulia. Karena jihad itu mulia, maka untuk melangkah ke sana juga perlu ilmu yang dalam. Perlu pemahaman yang betul. Tetapi jangan sampai pula gara-gara itu tidak usah dibahas-bahas jihad. Tidak juga. Ini buktinya hadis ini masih ada. Perlu kita benarkan pemahaman tentang jihad. Seperti ISIS, mereka mengatasnamakan jihad. Banyak kelompok-kelompok. Ada Hizbullah, namanya Hizbullah. Sebagian ulama mengatakan Hizbus Syaitan, mengatasnamakan jihad. Pertanyaannya, sudah berapa rudal mereka yang diarahkan ke Israel? Tidak ada satupun. Mereka berperang dengan sesama muslim. Itu jihad apa? Dan itu terjadi kadang karena mudah mengkafir-kafirkan. Nah, itu bahaya Pak Ibu dimuliakan Allah. Bahkan dalam kaidah dikatakan takfirul muslim kafir. Mengkafirkan seorang muslim maka kafir. Ketika ada seseorang mengatakan kepada seorang muslim, dia itu kafir, kata Rasulullah SAW, pasti salah satu itu sudah kafir. Artinya kalau dia menuduh dan tuduhannya itu salah, berarti gara-gara tuduhannya itu dia menjadi kafir. Tak boleh sembarangan mengatakan si fulan murtad, si fulan kafir. Ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kadang apalagi sekarang sedang semangat hijrah. Kalau salah komunitas hijrah, itu modal semangat, ketemu dengan orang yang semangat tapi tanpa ilmu semuanya. Dibaconya hadis kok. Berarti orang tidak bersyahadat diperangi. Orang tidak bersyahadat dibunuh. Waduh. Itulah yang mencoreng nama Islam. Itulah yang mencoreng syariat mulia bernama jihad fi sabilillah. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, "Umirtu an uqatilan nas", aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia agar mereka terbebas dari kesyirikan, bukan agar banyak jumlah umat Islam. Tidak perlu bagi kita, tidak perlu angka Bapak Ibu dimuliakan Allah. Walaupun nanti di dunia ini hanya 10 tinggal muslim, tidak apa-apa. Islam tidak perlu angka.
segini angkanya, hebat. Nah. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, sekali lagi, untuk memahami jihad perlu pemahaman yang benar. Mungkin 20 kali pertemuan atau sekian kali pertemuan baru jelas. Jihad itu hukumnya juga ada yang fardu kifayah, nanti ada juga yang fardu ain. Ada nanti jihad untuk menyerang, ada jihad untuk bertahan, banyak pembagiannya. Lalu sekarang ada orang yang baru 3 kali 4 kali pengajian, siap berjihad, siap. Subhanallah. Ketemu bidadari, ya kalau lah bidadari, Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, perlu kita jaga diri kita, keluarga kita dan kerabat-kerabat kita, sehingga tidak salah dalam memaknai syariat mulia bernama jihad. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, kata Rasulullah, wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Jadi setelah mereka masuk ke dalam agama Islam, maka haram bagi kita untuk menumpahkan darah mereka dan haram bagi kita untuk mengambil harta mereka. Dan ini pernah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib hendak menuju Siffin untuk memberikan peringatan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, ada perang Siffin namanya apa Ibu? Itu kan sebelum perang Siffin ada namanya perang Jamal. Ya, ada namanya perang Jamal. Ya, di mana Ibunda Aisyah berada di atas seekor onta. Ada kayak rumah-rumahnya itu Pak Ibu, kalau nonton film-film lama itu ada. Kita tidak bahas itunya, cuma setelah selesai perang, ada salah seorang khawarij yang berkata kepada Ali bin Abi Thalib, yuk kita ambil ghanimah dari musuh-musuh kita. Disitulah Ali bin Abi Thalib mengatakan, mereka bukan musuh kita, mereka saudara kita, baghau alaina, cuma mereka membangkang, maka tidak halal harta mereka kita ambil. Padahal sudah berperang Pak Ibu. Sebagian syahid, sebagian meninggal. Jadi kalau mereka muslim, haram diambil hartanya. Tak boleh, tak ada ghanimah. Kalau terjadi peperangan seperti perang Jamal atau perang Siffin, itu tak boleh. Harta saudara sesama muslim kita itu tak boleh diambil sebagai ghanimah. Itu yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian pernah juga suatu ketika ada seorang sahabat yang membunuh seseorang yang sudah bersyahadat. Dalam sebuah momen ada seorang sahabat dengan seorang kafir, kemudian sudah pedang dari sahabat ini sudah ada di lehernya, lalu dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, karena sahabat ini mengira inyo bersyahadat dek takwi pedang ambo saja kok nyo bunuh Pak. Lalu terdengar kabar ini oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Rasulullah marah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuatmu tahu isi hatinya? Inilah salah satu dalil yang digunakan oleh para ulama untuk membentuk kaedah nahkumu bil zawahir wallahu yatawalla sarair. Kita hanya boleh menghakimi seseorang dari apa yang nampak. Makanya dalam hadis ini tadi, wa hisabuhum 'ala Allah, terserah. Kalau mereka itu masuk Islam karena terpaksa, kalau mereka itu masuk Islam karena takut diperangi, kalau mereka masuk Islam itu karena takut pedang, kalau mereka masuk Islam itu karena mungkin calon istrinya atau calon suaminya sudah muslim lalu mereka masuk Islam karena itu. Di hadis ini di akhirnya kata Rasulullah, wa hisabuhum 'ala Allah, serahkan itu semua kepada Allah. Makanya ada kaedah Bapak Ibu, nahkumu bil zawahir, kita boleh menyimpulkan sesuatu dari yang nampak saja. Wallahu yatawallas sarair, adapun yang tidak nampak serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan Allah, suatu ketika Umar Ibn Al-Khattab pernah berdebat dengan Abu Bakar setelah Rasulullah meninggal, di masa Abu Bakar. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ketika Abu Bakar hendak memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Abu Bakar pernah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Dan para ulama mengatakan Abu Bakar adalah salah satu hamba Allah yang ditakdirkan menjadi penyelamat agama. Kalaulah saat itu Abu Bakar tidak berijtihad untuk memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, tidak tahu apa terjadi sampai hari ini. Lalu Umar membantah Abu Bakar.
mengajak berdiskusi lah. Kata Umar, bukankah Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah? Mereka sudah bersyahadat. Kata Umar, lalu kenapa kita perangi? Bukankah tujuan dari peperangan itu adalah agar mereka bersyahadat? Ini mereka sudah bersyahadat. Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq, wallahi demi Allah, aku akan memerangi, aku akan membunuh, aku akan membinasakan, menghancurkan orang-orang yang membedakan antara zakat dan salat. Di sini para ulama mencoba untuk memaknai apa maksud perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah. Ternyata memang Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak dibunuhnya seorang muslim itu ada dua levelnya, ada dua tingkatannya. Satu, dia tidak dibunuh karena dia sudah masuk Islam. Yang kedua, dia tidak diperangi atau dia tidak dibunuh lagi, ya, karena dia mempertahankan Islam dengan mendirikan salat dan membayar zakat. Jadi ada levelnya. Level pertama, iya, mereka sudah selamat. Tapi level kedua, saat mereka meninggalkan salat dan tidak mau membayar zakat, berarti mereka sudah melepaskan diri mereka dari jaminan keamanan yang diberi oleh Islam untuk tidak diperangi. Di sinilah para ulama juga menyimpulkan bahwa orang yang tidak menganggap salat itu wajib dan orang yang tidak mau membayar zakat karena menganggap zakat itu tidak wajib lagi, itu kufur, murtad, keluar dari agama Islam. Berbeda dengan yang pelit. Nah, jadi tidak ada orang umpamanya UPZ Semen Padang pergi ke sebuah kepada seorang bos perusahaan muslim, bayar zakat, tidak, malih ambo langsung kafir, tidak. Kalau dia pelit, dia bakhil, berbeda dengan dia menolak. Kalau dia menolak dengan anggapan zakat itu tidak wajib lagi, Rasulullah sudah mati, solat itu tidak wajib lagi, Rasulullah sudah tidak ada, itu kufur. Begitu ijtihad Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah. Kalau yang pelit, yang bakhil, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, nah itu tugas pemerintah. Makanya di dalam Al-Quran itu di surat At-Taubah kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah, ambillah. Jadi ambil zakat tu Bapak Ibu, ambillah. Terutama kepada mereka yang mungkin lupa dengan zakatnya atau tidak pernah mau bayar zakat, ambillah, khudh min amwalihim. Jadi amil itu tidak menunggu duduk aja datang orang bayar zakat. Makanya kalau Idul Fitri ada zakat fitrah, itu kayaknya keliru kalau dinamakan amil. Kalau panitia zakat boleh. Tapi kalau amil zakat lalu nyoba dapat hak dari situ, panitianya kan duduk aja, duduk. Lah bayar. Lah selesai bayar, atau nyoba dapat jatah. Itu mungkin perlu kita pelajari lagi. Apakah betul itu termasuk amil atau panitia? Kalau panitia, kan dapat jatah juga, ambil dari infak masjid yang untuk operasional. Jangan ambil dari uang zakat fitrah. Zakat fitri itu untuk orang-orang miskin, fuqara wal masakin. Bukan untuk yang sepertinya amil. Sebenarnya itu lebih tepatnya panitia zakat fitri, Pak. Bukan amil zakat fitri. Wallahu a'lam. Nanti perlu dipelajari lagi. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata posisi zakat dan salat ini ketika ada orang yang membangkang terhadap kewajibannya, tidak mau melakukan, menganggap itu tidak lagi wajib, kafir. Buktinya Abu Bakar memerangi mereka. Jadi untuk selamat atau untuk mendapatkan jaminan keamanan dalam Islam, dua levelnya. Satu level syahadat. Kalau dia sudah bersyahadat, maka dia tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi, tidak boleh diganggu. Tetapi ada level berikutnya yang harus dia jaga, yang harus dia pertahankan, yaitu menunaikan kewajiban. Dan kewajiban yang paling utama dalam hadis ini adalah salat dan zakat. Ini juga perlu kita perhatikan Bapak Ibu dimuliakan Allah, bagi yang terutama zakat harta ini yang sering orang lupa. Ya, dia sudah punya uang, sudah berlalu setahun, uangnya sudah sekian, tapi dia lupa. Padahal ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala, adalah hak orang-orang miskin yang ada di harta kita. Jangan sampai kita anggap remeh kewajiban zakat. Perlu nanti dipelajari zakat.
Undang ustaz-ustaz fikih yang faham fikih, pelajari tentang zakat. Kapan saya wajib berzakat? Apakah ketika nisabnya sudah sampai atau nunggu setahun dulu? Mana yang lebih baik, nunggu setahun atau langsung bayar, dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana dengan zakat profesi yang dialami oleh ASN yang langsung dipotong itu uangnya? Karena ASN yang langsung dipotong Pak ya, PNS itu langsung dipotong dari gajinya. Bagaimana dengan itu? Itu kan istilahnya menyicil zakat. Itu istilahnya. Menyicil zakat, apa hukumnya dan seterusnya. Itu silakan dipelajari, silakan didalami agar kita betul-betul menjadi orang yang mengamalkan dua ajaran pokok dalam Islam ini, solat dan zakat. Karena Abu Bakar menganggap orang yang membangkang atas perintah solat dan zakat dianggap oleh Abu Bakar sebagai orang yang kufur dan wajib diperangi. Demikian Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Sekali lagi, untuk memaknai jihad dan untuk melaksanakan jihad perlu ilmu yang mendalam, perlu pemahaman yang luas, dan tidak seringan itu untuk mengamalkan al-jihadu fi sabilillah, sebuah syariat Islam yang sangat mulia. Demikian, banyak maaf, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.